Berita pertama, Sadil Ramdhani ditantang pelatih Sabah FC untuk dapat tempat lagi di timnas Indonesia. Sadil Ramdhani dapat tantangan dari pelatih Sabah FC Ong Kim Sue untuk dapat tempat lagi di timnas Indonesia. Pelatih Sabah meminta Sadil untuk ambil pelajaran berharga dari kejadian sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Sadil Ramdhani adalah salah satu pemain yang dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia tahun 2023. Pemain berusia 25 tahun itu dipulangkan pelatih Shin Tae-yong karena pertimbangan teknis. Mengenai pencoretan ini, pelatih Sabah akhirnya ikut berkomentar untuk memberikan motivasi kepada Sadil. Juru formasi kelahiran Malaysia itu mengatakan, pencoretan Sadil harus memahami keputusan seorang pelatih. Sadil dan seluruh pemain harus memahami ketika mereka berada di level klub dan tim nasional berbeda. Setiap pelatih punya rencananya sendiri. Kata pelatih Sabah, yang penting di sini ketika Sadil dikoret. Bukan berarti karir Sadil berakhir, kami di tim Sabah masih memiliki banyak turnamen yang harus dijalani, sambungnya. Pelatih Sabah juga berpesan, Sadil harus menjadikan momen itu sebagai motivasi untuk bangkit. Pelatih berusia 53 tahun itu menantang Sadil untuk tetap mempunyai tekad tinggi membela timnas Indonesia. Berita kedua, media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang segera amankan 4 pemain keturunan di timnas Indonesia. Pemain lokal dalam tekanan. Media Malaysia, Makan Bola, menyoroti Shin Tae-yong yang segera mengamankan 4 pemain keturunan tambahan di timnas Indonesia. Makan Bola menilai rencana Shin Tae-yong dan PSSI mendatangkan pemain keturunan merupakan ancaman atau tekanan bagi pemain lokal. Shin Tae-yong kejar 4 pemain Belanda lagi. Tekanan pada pemain lokal, tulis judul artikel Makan Bola. Makan Bola mengeluarkan pemberitaan di atas setelah mengambil informasi dari unggahan akun Twitter ASEAN Football. Akun tersebut menyebut PSSI sedang aktif mencari 4 lagi pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda untuk memperkuat skuad racikan Shin Tae-yong. Sebanyak 4 keturunan yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangut, Nathan Chu Awong, Tom Haye dan Martin Paes. Keempatnya memiliki darah Indonesia dari keluarganya masing-masing. Keempatnya juga telah dikonfirmasi PSSI akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika semua proses naturalisasi berhasil dirampungkan, maka para pemain lokal Indonesia akan merasakan tekanan untuk memperebutkan tempat di skuad Garuda. Lantas bagaimana menurut kalian tentang pemain lokal? Coba beri komentar kalian di bawah ini ya. Berita ketiga, kisah catatan gila Elkan Bagot di timnas Indonesia sukses bikin pelatih Bristol Rovers kagum. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, dibuat kagum dengan catatan gila Elkan Bagot di timnas Indonesia. Catatan yang dimaksud adalah jumlah caps Elkan Bagot di skuad Garuda yang sudah sangat banyak di usianya yang masih sangat muda. Sebagai informasi, Elkan Bagot telah bermain untuk timnas Indonesia sejak tahun 2021. Sejak saat itu, Elkan Bagot telah mencatatkan 22 caps dengan timnas Indonesia senior. Hal ini berbanding terbalik dengan Elkan Bagot yang hanya bermain 7 laga di Ipswich Town dalam periode yang sama. Matt Taylor melihat fakta di atas sebagai hal yang aneh. Pasalnya, jumlah caps Elkan Bagot yang lebih banyak di tim nasional membuat pemain berpostur 196 cm itu menjadi kesulitan menemukan ritme permainan di klub. Kami telah bekerja sangat keras dan lama sehubungan dengan kesepakatan ini. Kami pertama kali melakukan kontak dengan Ipswich Town sebelum jendela transfer dan ada komunikasi yang konstan, kata Matt Taylor. Dia lebih banyak bermain di level internasional dibandingkan di level klub. Kedengarannya hal yang aneh untuk dikatakan, Matt Taylor menjelaskan. Berita keempat, Shin Tae-yong sebut Indonesia jangan hanya fokus ke AFF, begini kata Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong menyebut, timnas Indonesia jangan hanya fokus kepada persaingan di level Asia Tenggara. Menurut pelatih 53 tahun itu, timnas Indonesia memiliki potensi bersaing di level Asia. Meski tidak dapat dicapai lewat cara yang instan, sekadar diketahui, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong Shin Tae-yong segera memberikan trofi kepada timnas Indonesia. Ajang Piala AFF dinilai sebagai turnamen yang paling realistis untuk dimenangkan Shin Tae-yong. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, pada Desember tahun 2019, Shin Tae-yong 2 kali memimpin skuad Garuda di Piala AFF. Hasilnya, timnas Indonesia finish runner-up pada tahun 2020 dan rontok di semifinal pada tahun 2022. Meski gagal di AFF, ada sejumlah pencapaian yang dicetak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Salah satu pencapaiannya adalah meloloskan timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke Piala Asia dalam 17 tahun terakhir. Di Piala Asia tahun 2023 pun, Shin Tae-yong mencetak pencapaian lain. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Hanya saja, tidak semua mengapresiasi pencapaian Shin Tae-yong di atas. Masih banyak yang berpandangan trofi di atas segalanya, sesuatu yang belum diraih pelatih asal Korea Selatan itu bersama timnas Indonesia. Mungkin saat ini kita belum mencapai level Asia, tapi kita masih bisa mengejar. Saya sempat bicara kepada Ketua Umum PSSI bahwa kita jangan hanya fokus ke AFF supaya Indonesia bisa punya mimpi yang lebih besar, kata Shin Tae-yong.